Assalamualaikum, halo anak-anak, ketemu lagi ya di pelajaran IPA kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Di klasifikasi makhluk hidup itu menjelaskan tentang pengelompokan jenis-jenis makhluk hidup, sehingga makhluk hidup itu dapat diidentifikasi berdasarkan jenisnya. Nah, makin banyak persamaan ciri, maka makin dekat pula kekerabatannya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini bertujuan untuk yang pertama adalah supaya kalian mampu memahami apa itu klasifikasi makhluk hidup, di mana di dalamnya itu terdapat ciri-ciri makhluk hidup, kemudian urutan taksonomi dari setiap makhluk hidup. Kemudian juga nanti kalian akan mempelajari tentang berbagai kingdom atau kerajaan dari berbagai makhluk hidup, serta contoh-contohnya dan aturan nama dari setiap makhluk hidup berdasarkan persamaannya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu mungkin kalian sudah pelajari waktu SD ya. Nah, itu hanya mengingatkan kembali ya, atau memperdalam tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui? Yang pertama, makhluk hidup itu dapat bernafas ya. Setiap makhluk hidup itu pasti bernafas, baik itu tumbuhan maupun hewan. Kemudian yang kedua adalah bergerak. Nah, bergerak. Apakah tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Hewan bergerak? Hewan juga bergerak ya. Nah, cuman alat geraknya untuk tumbuhan dan hewan itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah membutuhkan makan dan minum atau membutuhkan nutrisi istilahnya ya. Mungkin kalau hewan tidak punya mulut seperti tumbuhan tidak punya mulut seperti hewan, tetapi tumbuhan tetap membutuhkan nutrisi. Nah, nutrisinya ini diambil dari akarnya ya. Nah, ciri yang keempat adalah berkembang biak. Setiap makhluk hidup itu pasti berkembang biak. Tumbuhan mungkin tidak melahirkan, tapi dia bisa menghasilkan biji. Dari biji itu dia bisa berkembang biak atau menghasilkan tunas. Tunasnya bisa kita tanam kembali. Sedangkan kalau hewan itu ada yang melahirkan, ada yang caranya bertelur seperti vivipar, ovipar atau ovovivipar. Ciri berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Apakah tumbuh dan berkembang sama? Itu berbeda ya. Kalau tumbuh itu artinya dia bertambah tinggi atau bertambah besar. Sedangkan kalau berkembang itu dia bukan berdasarkan fisiknya ya, tapi berkembang. Misalkan kamu yang tadinya anak-anak jadi remaja jadi dewasa, nah itu artinya berkembang. Kemudian berkembang juga berbeda dengan berkembang biak tadi ya. Kemudian ciri yang keenam adalah peka pada rangsangan ya, atau iritabilitas. Nah, makhluk hidup itu pasti peka terhadap rangsangan. Seperti kamu jika dicubit terasa sakit kan? Atau misalkan kamu terkena terik matahari, mata kamu pasti agak silau. Nah, itu contoh dari peka terhadap rangsangan. Nah, tumbuhan juga memiliki sifat itu, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Sebenarnya ciri-ciri makhluk hidup itu masih ada lagi yang lainnya. Contohnya seperti dia mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Itu juga salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian boleh baca literatur atau bahan-bahan bacaan yang lainnya untuk menambah informasi kalian atau ilmu kalian ya. Nah, berikutnya Ibu akan bahas tentang apa sih pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara untuk mengelompokkan di mana makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup ya. Nah, tujuannya apa? Supaya mempermudah kita dalam mengenali, membandingkan, dan mempelajari setiap makhluk hidup. Pada sistem klasifikasi makhluk hidup ini digunakan berdasarkan sistem klasifikasi Linnaeus ya. Ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Beliau itu dikenal sebagai bapak taksonomi. Apa sih taksonomi? Taksonomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang urutan-urutan dari klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan takson. Jadi takson ini adalah urutan dari klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaannya dari setiap makhluk hidup. Oke, kalian
Penasaran tidak? Apa sih takson itu? Takson atau yang tadi dikenal dengan ilmu taksonomi, itu pasti kalian pengen tahu kan? Penasaran kan? Oke, berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup. Berikut adalah urutan taksonomi dari yang tertinggi ke terendah. Kalian harus hafal ya urutannya. Urutan yang pertama adalah kingdom. Kingdom itu kerajaan ya. Nah, ini yang digambarkan di sini adalah untuk hewan. Bedanya di mana sih antara hewan dan tumbuhan? Bedanya di filum. Di filum itu kalau hewan itu istilahnya adalah filum, tapi kalau untuk tumbuhan itu istilahnya adalah divisio. Selebihnya sama. Jadi urutannya untuk hewan ya, kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, baru terakhir adalah spesies. Spesies itu yang terendah. Sedangkan kalau tumbuhan, kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, spesies ini biasanya yang membedakan satu jenis dengan jenis lain. Contoh misalkan kamu ngelihat di sini ada pohon pisang Ambon, kemudian ada pohon pisang Nangka. Itu sebenarnya jenisnya sama-sama pisang, tapi beda spesies ya. Itu yang membedakan adalah spesies, yang satu pisang Ambon, yang satu pisang Nangka. Itu sebagai contoh. Pengklasifikasian makhluk hidup yang tadi kita pelajari itu yang kita pakai adalah yang 5 kingdom ya, atau 5 kerajaan. Ini menurut ilmuwan Whittaker ya, ini yang paling terkenal. Nah, kingdom yang pertama yaitu animalia atau kalian kenal sebagai hewan. Kingdom yang kedua adalah plantae atau tumbuhan. Kingdom ketiga adalah monera. Sedangkan kingdom keempat protista. Kingdom yang kelima adalah fungi atau jamur. Mungkin selama ini kalian beranggapan jamur itu termasuknya ke dalam tumbuhan. Ternyata beda ya. Kemudian bakteri itu masuknya kemana ya? Hewan apa ya, tumbuhan ya? Atau jamur? Nanti kita akan pelajari ya. Nah, kalau tadi yang 5 kingdom berdasarkan Whittaker, nah sekarang ini adalah 6 kingdom menurut Carl Woese. Nah, kalau Carl Woese membagi monera menjadi 2 bagian, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Kalau Archaebacteria itu bakteri yang biasanya hidup di tempat-tempat ekstrim, seperti di tempat di kutub gitu ya, yang suhunya ekstrim dingin, atau di tempat yang ekstrim panas yang suhunya sampai 92 derajat Celcius. Sedangkan Eubacteria itu biasanya bisa hidup di tempat yang normal. Jadi yang sering di daerah-daerah tropis seperti di kita itu biasanya jenis bakterinya adalah Eubacteria. Nah, sedangkan kingdom yang lainnya itu sama ya menurut Whittaker juga dengan Carl, yaitu animalia, plantae, fungi, dan protista ya. Animals hewan, plants tumbuhan, fungi itu jamur, dan protista. Kingdom yang pertama yaitu animalia atau hewan. Di sini kalian bisa mengamati gambar-gambar dari semua hewan yang ada ya. Nah, ini sebenarnya kurang lengkap. Makhluk hidup atau hewan di muka bumi ini sangat-sangat banyak ya, sampai jutaan gitu loh. Nah, di sini kingdom animal itu terbagi ke dalam berapa jenis ya. Yang pertama adalah Annelida, kemudian Nematoda, yang ketiga Arthropoda, yang keempat Platyhelminthes, kemudian Chordata, Porifera, Echinodermata, Cnidaria, kemudian moluska ya. Kemudian di sini ada pembagian kelas-kelasnya ya untuk animalia atau hewan. Nah, kelasnya itu ada yang invertebrata, ada yang vertebrata. Apa bedanya? Kalau vertebrata dia memiliki tulang belakang. Kalau invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti apa yang bertulang belakang? Kayak kanguru, manusia ya. Nah, itu hewan-hewan yang ada tulangnya tuh ayam, bebek. Nah, itu adalah vertebrata. Sedangkan yang invertebrata itu yang tidak bertulang belakang. Ini kebanyakan adalah berupa serangga, kebanyakannya seperti kupu-kupu, cacing juga, kemudian kalajengking, starfish. Tahu starfish? Nah, Patrick tuh bintang laut. Nah, itu masuknya ke invertebrata. Kemudian squid, atau kalau di film SpongeBob ada Squidward ya. Nah, itu baik itu cumi-cumi, gurita, itu masuknya invertebrata, dia tidak bertulang belakang.
Tadi sudah menjelaskan bahwa animalia itu terbagi menjadi vertebrata dan evertebrata. Nah, dalam vertebrata ini atau hewan yang bertulang belakang itu dibagi lagi menjadi 5 ya. Yang pertama yaitu fiskus. Fiskus itu maksudnya ke ikan-ikanan ya. Yang kedua adalah amfibi atau hewan yang hidup di air dan di darat. Yang ketiga reptil. Reptil ini cirinya memiliki sisik dan hidupnya di darat. Yang keempat adalah aves atau unggas ya, burung-burungan, bebek, maksudnya ke aves. Kemudian yang terakhir adalah mamalia. Mamalia ini semua hewan yang menyusui. Nah, sedangkan avertebrata, hewan yang tidak tulang belakang, itu kebanyakan hidup di laut ya. Contohnya seperti apa kelompoknya? Yang pertama adalah porifera, hewan yang memiliki pori-pori. Contohnya adalah spons. Spons itu makhluk hidup ya. Yang kalian lihat kartun SpongeBob itu, ya itu sebenarnya terinspirasi dari porifera, yaitu spons. Kemudian colenterata atau berongga, contohnya terumbu karang dan ubur-ubur. Kemudian yang ketiga adalah vermes. Vermes ini cacing-cacingan, mau cacing tanah, cacing pita ya. Nah, atau cacing pipih itu masuknya ke vermes. Kemudian berikutnya adalah arthropoda. Arthropoda itu kaki berbuku-buku atau bersegmen. Contohnya kayak spider atau laba-laba ya. Kamu kalau perhatikan laba-laba itu kayak ada garis-garisnya. Nah, itu maksudnya adalah yang dimaksud dengan berbuku-buku atau bersegmen. Kemudian yang terakhir adalah moluska. Kalau moluska ini biasanya dia hewannya lunak kayak siput, keong. Nah, itu dia masuknya ke jenis moluska. Kingdom yang berikutnya adalah plantae atau tumbuhan ya. Ciri-ciri dari kingdom plantae adalah yang pertama bersifat eukariot ya, bersel banyak, autotrof. Autotrof itu artinya bisa menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Kemudian dinding selnya terbuat dari selulos. Nah, tadi kan kita membahas prokariot. Nah, sekarang adalah eukariot. Jadi tumbuhan itu masuknya ke eukariot ya. Eukariot ini dia multiseluler atau bersel banyak dan ukurannya itu lebih besar dari prokariot. Dia berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Nah, sel eukariot ini tidak memiliki dinding sel kecuali pada sel tumbuhan dari polisakarida. Nah, anggota kingdom plantae itu terbagi 3 ya. Ada bryophyta, tumbuhan lumut, pteridophyta, tumbuhan paku-pakuan, dan yang terakhir adalah spermatophyta atau tumbuhan biji. Itu adalah kingdom tumbuhan. Kingdom berikutnya adalah monera. Monera itu kingdom yang paling sederhana karena dia bersifat prokariotik. Apa sih prokariotik itu? Makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti ya. Nah, prokariotik ini dia merupakan uniseluler loh atau organisme sel tunggal dengan ukuran yang sangat kecil, itu sekitar 0,1 sampai 5 mikrometer ya. Contohnya seperti apa sih? Seperti alga hijau biru, bakteri, itu masuknya ke dalam monera. Ciri-ciri lainnya dari monera adalah yang pertama prokariotik tadi ya, tidak memiliki membran inti. Kemudian membelah diri atau konjugasi. Yang ketiga uniseluler atau sel satu ya, atau dikenal dengan kata bakteri ya. Dan bisa juga dia bersel banyak atau berkoloni. Kingdom berikutnya adalah protista. Kingdom ini kebanyakan merupakan parasit. Jadi, sering sekali merugikan manusia, hewan, maupun makhluk hidup lain. Ciri-ciri protista itu yang pertama adalah eukariot, yang kedua sel satu atau sel banyak, yang ketiga dia bisa mengalami pembelahan biner atau konjugasi. Di sini di samping ini ada gambar-gambar contoh yang tergolong ke dalam protista, seperti amuba ya, paramecium. Nah, itu juga termasuk ke dalam protista. Protista ini ada yang mirip hewan, tumbuhan, dan juga jamur. Tapi namanya juga beda-beda. Protista mirip hewan itu akan disebut protozoa. Nah, ini adalah protista yang paling tua. Kemudian protozoa juga itu bisa membuat makanan sendiri. Hebatnya protista ini selain bisa membuat makanan sendiri, sama halnya dengan tumbuhan,
yang dikenal dengan autotrof ya. Protista juga dibedakan lagi berdasarkan arah geraknya. Ada yang menggunakan bulu getar atau silia, contohnya tadi Paramecium sp. Sp ini spesies ya, disingkat dengan sp. Lalu protista yang bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagellata, contohnya adalah Euglena sp atau Euglena spesies. Alat gerak lainnya adalah kaki semu atau Pseudopodia, contohnya adalah Amoeba sp. Dan ada juga yang tidak memiliki alat gerak seperti Sporozoa. Sporozoa ini contohnya adalah Plasmodium sp. Nah, di sini bisa dilihat ya gambar-gambarnya. Amoeba seperti apa, Euglena seperti apa, Paramecium seperti apa. Ingat ya, ini ukurannya sangat kecil. Jadi hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Baiklah, kingdom yang terakhir atau yang kelima adalah fungi atau dikenal dengan istilah jamur. Fungi itu ada dua jenis ya, jamur dan cendawan. Nah, yang biasa kamu lihat di tumpukan jerami itu disebut cendawan ya. Nah, cendawan ini jenis fungi yang bersifat makroskopis. Makroskopis itu ukurannya besar. Sedangkan fungi yang bersifat mikroskopis adalah jamur. Ciri-ciri fungi yang membedakan dari kingdom lainnya adalah fungi itu bersifat eukariot ya. Nah, kemudian yang kedua heterotrof. Dia tidak bisa membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan. Dia memiliki hifa ya. Hifa atau kayak kalau kamu lihat di jamur itu ada kayak garis-garis ya. Nah, itu disebut dengan miselium ya. Nah, kemudian memiliki dinding sel yang disebut dengan kitin. Pencernaannya dia berada di luar tubuh atau dikenal dengan istilah ekstraseluler. Nah, fungi atau jamur ini juga bersifat saprofit atau detritivore. Dia berfungsi sebagai pengurai rantai makanan. Coba kalian amati dua gambar tumbuhan ini ya. Yang pertama, yang sebelah kiri itu gambar padi. Yang sebelah kanan adalah gambar jagung. Nah, dari dua tumbuhan ini kita bisa buat urutan takson pada padi dan jagung. Nih, berikut ya, perhatikan tabelnya. Untuk padi kingdomnya Plantae, jagung juga sama Plantae. Jadi sama-sama memiliki kingdom yang sama. Nah, divisinya juga sama. Padi spermatopita, jagung spermatopita. Kelasnya juga sama. Padi monocotyledon, jagung juga monocotyledon. Kemudian ordonya sama. Padi itu Poales, jagung juga Poales. Familinya sama, Gramineae. Genusnya kalau padi itu Oryzalin, sedangkan jagung adalah Zea ya. Nah, sehingga ini menghasilkan spesies Oryza sativa Lin ya, itu untuk padi. Sedangkan untuk jagung jenis ini Zea mays L. Nah, itu adalah contoh untuk nama-nama dari tingkatan taksonomi tumbuhan. Baiklah, demikian penjelasan Ibu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan kalian tugas observasi atau pengamatan di rumah kalian. Yang pertama itu amatilah masing-masing dua jenis hewan dan dua jenis tumbuhan yang ada di sekitarmu ya. Tulis namanya apa. Kemudian yang kedua, catatlah di bukumu dan identifikasikan ke dalam kingdom yang sudah tadi dipelajari. Contoh misalkan kucing masuknya ke kingdom mana. Terus misalkan kamu mengamati pohon nangka yang ada di rumah kamu, masuknya ke kingdom mana gitu ya. Dan yang ketiga, buatlah analisa ciri-ciri persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup tadi. Tadi kan ada dua hewan, ada dua tumbuhan. Ada nggak persamaannya dari dua hewan tadi atau dua tumbuhan tadi? Nah, kamu analisa tuh ciri-cirinya seperti apa. Nah, kemudian Ibu minta kamu isikan nama jenis urutan taksonominya. Misalkan tadi pohon nangka, kingdomnya apa, divisionya apa, ya, kelasnya apa, ordonya apa, sampai ke spesies. Kamu boleh cari referensi di sumber manapun, baik dari internet atau dari buku-buku IPA, silahkan. Kemudian yang keempat tadi, itu untuk menekankan pertanyaan yang ketiga ya, urutan takson hewan. Kalau hewan tadi kingdomnya udah jelas animalia. Nah, filumnya apa, kelasnya apa, ordonya apa, familinya apa, jenisnya apa, dan terakhir spesiesnya apa namanya ya, sesuai tumbuhan yang kamu pilih, hewan yang kamu pilih. Kemudian untuk yang kelima,
Itu urusan takson dari tumbuhan. Tadi bedanya kalau hewan itu menggunakan istilah filum, tapi kalau di tumbuhan itu divisio. Kingdomnya udah jelas ya, kalau tumbuhan adalah Plantae. Nah, divisionya apa yang kamu pilih tadi? Misalkan tadi pohon nangka, divisionya apa? Kelasnya apa? Ordonya apa? Familinya apa? Jenisnya apa? Dan terakhir adalah spesiesnya ya. Semoga kalian bisa ya tetap semangat. Nah, jika misalkan ada kesulitan, boleh kalian menanyakan kepada guru-guru kalian ya, guru IPA-nya, atau bisa cari referensi di buku atau dari media lainnya. Ternyata banyak ya jenis-jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, dan dia bisa tergolong 5 kingdom atau 6 kingdom, itu berdasarkan ilmuwan yang berbeda. Dan kalau kalian amati gambarnya, itu subhanallah ya, Allah itu menciptakan begitu indahnya, begitu bagusnya berbagai jenis makhluk hidup yang harus kita syukuri, dan semuanya itu pasti punya manfaat masing-masing ya, sehingga kita harus terus bersyukur Allah yang telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup termasuk kita sebagai manusia, yang semoga kita selalu bermanfaat untuk orang lain ya. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat ya, dan ingat, selalu yakin bahwa kamu pasti bisa. Salam sehat, dan jangan lupa selalu disiplin protokol kesehatan. Assalamualaikum.